Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Imam Ali Azim dengan NIM 210201. Saya dari varian Safety C. Di sini saya akan menjawab soal tugas UAS pengolahan pencemaran industri. Soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan limbah B3. Pengolahan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Yang soal kedua itu sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Uji karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan atau beracun. Rekomendasi penetapan limbah sebagai limbah B3 kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diterbitkan jika hasil uji karakteristik limbah B3 menunjukkan bahwa limbah memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan korosif. Memiliki nilai konsentrasi zat pencemar lebih besar atau sama dengan konsentrasi zat pencemar TCLP A untuk karakteristik beracun melalui uji TCLP dan atau 18. Memiliki nilai LD50 lebih kecil atau sama dengan 50 mg per kilogram. Berat badan hewan uji untuk karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50. Rekomendasi penetapan limbah sebagai limbah B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diterbitkan jika hasil uji karakteristik limbah B3 menunjukkan bahwa limbah memiliki nilai konsentrasi zat pencemar yang memenuhi ketentuan. Yang pertama itu lebih kecil atau sama dengan nilai konsentrasi zat pencemar TCLP-A dan lebih besar dari nilai konsentrasi zat pencemar TCLP-B untuk karakteristik beracun melalui uji TCLP. Selanjutnya memiliki nilai LD50 yang memenuhi ketentuan. Lebih besar dari 50 mg per kilogram berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg per kilogram berat badan hewan uji untuk karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 dan memiliki karakteristik beracun melalui uji toksikologi subklinis berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan akumulasi atau biokonsentrasi studi perilaku respon antara individu hewan uji dan histopatologis. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumber bentuk penyimpanan. Yang pertama itu ada bangunannya. Yang pertama dalam bangunan itu rancang bangunan sesuai dengan jenis karakteristik dan jumlah B3 yang disimpan. Luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah B3 yang disimpan. Desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan tertutup. Atap dari bahan yang tidak mudah terbakar, memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara. Yang kedua itu ada tangki dan atau kontainer. Di tangki atau kontainer itu dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air. Tangki dan atau kontainer dan sistem penunjangannya harus terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan. Tidak mudah pecah atau bocor. Memiliki tanggul dan saluran pembuangan di sekeliling tangki atau kontainer menuju bak penampung tumpahan. Terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung. Jika limbah B3 yang disimpan memiliki sifat mudah mengembang atau menghasilkan gas atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan dan dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu ada silo. Di silo itu ada dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan atau gaya angkat. Dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silo untuk menampung limbah B3 jika terjadi ceceran dan dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tempat tumpukan limbah B3 wastafel atau kolam penampung limbah B3 was impoundment. Tempat tumpukan limbah B3 wastafel yaitu memiliki saluran drainase di sekeliling
tempat tumpukan limbah B3 wastafel yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air. Dan memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu dan hilir tempat tumpukan limbah B3 yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah. Yang kelima itu ada kolam penampung limbah B3 waste impoundment. Memiliki tanggul di sekeliling awas impoundment dan ketinggian paling sedikit 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya luapan air. Memiliki bangunan limbah spillway untuk mengalirkan air yang berasal dari limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air dan memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu, upstream, dan hilir yaitu downstream. Fasilitas waste impoundment yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah. Soal keempat, sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 178 sampai dengan pasal 184 dapat ditimbun di fasilitas penimbunan limbah B3 dengan ketentuan yang pertama itu ada memperhatikan penempatan limbah B3 pada lokasi fasilitas penimbunan limbah B3. Yang kedua itu melakukan pengolahan air lindung yang ditimbulkan dari kegiatan penimbunan limbah B3. Yang ketiga itu melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penimbunan limbah B3 dan yang terakhir itu ada melakukan pemantauan lingkungan. Soal kelima, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Metode kimia pertukaran ion oksigen dan pengatekodian, metode kimia yang bertujuan untuk mengubah limbah menjadi gas. Yang kedua itu ada metode teknis, metode yang paling baik banyak digunakan mengatasi limbah bahaya. Yang ketiga itu ada metode biologis menggunakan sistem biologis buatan. Yang keempat itu ada metode fisik pemisahan komponen limbah atau wujud limbah tanpa merusak bentuk fisik. Nah, yang soal keenam itu ada tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu maksimal penyimpanannya. Di sini ada fasilitas limbah B3 yang dapat disimpan. Nah, ada kategori 1, kategori 2. Di kategori 2 itu ada sumber tidak spesifik, spesifik umum, spesifik khusus. Di fasilitasnya itu ada bangunan. Di kategori 1-nya itu ada sumber tidak spesifiknya ada, kategori 2 dan spesifik umumnya ada, spesifik khususnya ada. Dan kedua itu ada tangki, kategori 1 ada, kategori 2 itu ada semua. Yang ketiga itu ada silo juga kategorinya 1 ada, kategori 2 juga sama ada semua. Yang keempat itu ada wastafel. Di wastafel ini kategori 1-nya tidak ada ya, sumber tidak spesifiknya juga tidak ada, spesifik umum tidak ada, di spesifik khusus itu ada. Waste impoundment itu kategori 1 tidak ada, sumber tidak spesifik itu tidak ada, spesifik umumnya tidak ada, dan spesifiknya khusus itu ada. Sama halnya seperti wastafel. Maksimal penyimpanannya itu 90 hari di kategori 1, di kategori 2-nya itu 365 hari. Selanjutnya soal ketujuh, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan dalam bentuk tabel. Nah, contohnya di sini ya ada tabel di atas fasilitas penyimpanan, jenis limbah yang disimpan, limbah kategori 1, limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Di fasilitas penyimpanan itu ada desain dan konstruksi ya, melindungi limbah B3 dari hujan dan matahari. Limbah kategori 1 itu ada, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik itu ada, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum itu ada, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik itu ada. Memiliki penerangan dan ventilasi. Sama halnya itu ada semua, dan memiliki saluran operasi bak penampung juga ada semua. Selanjutnya ada soal nomor 8. Jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Kategori limbah B3, di jumlah limbah B3 dihasilkan, maksimalkan waktu penyimpanan yaitu ada 90 hari, 18 hari, dan 365 hari. Kategori 1 dan 2 lebih dari 50 kg itu per hari yaitu 90 hari. Kategori 1 lebih dari 50 kg per hari itu 18 hari.
kategori 2 dari sumber tidak spesifik itu lebih dari kilogram per hari, yaitu 365 hari ya. Kategori 2 dari sumber spesifik umum lebih dari 50 kilogram per hari, yaitu 365 hari. Kategori 2 dari sumber spesifik khusus tidak dibatasi di jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Di maksimal waktu penyimpanannya yaitu 365 hari. Nah, contohnya ada di tabel berikut di atas. Soal ke-9, sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Di sumber industri, jenis limbah pemanfaatan PT Triata. Di sumber industrinya itu ada PT Triata Mulia Indonesia. Jenis limbah VIY atau bottom as, pemanfaatannya itu paving block. Di PT Triata Mulia Indonesia, limbah paper sludge, di pemanfaatannya itu bahan baku kertas low grade. Di ketiga itu ada PT Triata Mulia juga Indonesia, limbah daun sludge, di pemanfaatannya itu bahan bakar alternatif. Yang keempat itu ada PT Triata Mulia Indonesia, jenis limbahnya juga limbah solvent bekas, pemanfaatannya itu bahan bakar alternatif juga sama. PT Triata Mulia Indonesia, limbah silika terkontaminasi dan pemanfaatannya itu bahan baku industri refractory. Selanjutnya soal yang ke-10 ya. Sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Dan jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan disertai gambar. Berdasarkan kategori dan sumbernya yaitu pengangkutan limbah B3 baik yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 atau pengangkut limbah B3 yang dilakukan dalam tapak proyek yang sama namun melewati jalur umum. Yang kedua itu ada pengangkutan limbah B3 dari pengumpul limbah B3 ke pemanfaat, pengolah atau penimbun limbah B3. Yang ketiga itu ada pengangkutan limbah B3 dari pemanfaat limbah B3 ketiga pengolah dan atau penimbun limbah B3. Keempat itu ada pengangkutan limbah B3 dari penghasil limbah B3 ke pelabuhan untuk kegiatan ekspor limbah B3 yang tidak menggunakan kontainer. Nih contohnya di sini ada simbol-simbol dari limbah B3 ya. Nah, di sini ada karakteristik dari limbah B3. Di sini ada juga simbol-simbol dari kontainer juga. Nah, di sini ada pengangkutan dari motor. Dari referensi yang saya dapat itu ada di daftar pustakanya itu Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.